Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru, tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Bayangkan, kamu adalah seorang istri, kerja siang malam untuk membantu suamimu yang bekerja sebagai supir. Tapi saat dia pulang, suamimu memfitnahmu selingkuh dengan seorang lelaki, hingga tega menghabisi nyawanya. Dan inilah kisah Maryam. Pada hari itu, Maria membuka gembok rolling door toko roti milik Haji Ismail, tepat pukul 7 pagi. Udara masih basah oleh embun yang menggantung di daun-daun pepaya di halaman kecil toko itu. Dengan gerakan luwes namun cepat, Maria menyusun roti tawar, donat, gula, dan juga bulu pandan ke dalam etalase kaca yang sudah mulai berembun. Di balik senyum ramah yang sering ia berikan kepada pelanggan, ada tubuh lelah seorang ibu 3 anak yang tak pernah benar-benar tidur nyenyak setiap malam. Usianya 35 tapi garis halus di wajahnya tidak menyembunyikan kecantikannya. Kulitnya kuning langsat, rambut hitam panjangnya selalu ia kepang dengan rapi. Dan matanya menyiratkan kehangatan sekaligus kesedihan yang sudah terlalu lama dipendam. Setiap pukul 6 pagi, ia sudah bangun lebih dulu daripada ayam, menanak nasi, menyiapkan bekal anak-anaknya, dan mengguyur diri dengan air sumur yang selalu dingin. Sebelum mengenakan gamis polos dan kerudung sederhana, lalu berjalan kaki ke toko yang berjarak 2 gang dari rumahnya. Suaminya Wawan bukanlah tipe pria yang bisa diajak bicara pelan. Suara Wawan selalu meninggi walau sedang menyapa. Memang sejak muda Wawan hidup di jalanan, menjadi kernet lalu naik kasta menjadi sopir angkot jalur dalam kota. Wajahnya keras, kulit legam karena matahari, dan otot lengannya selalu tegang seakan ingin menonjok siapa saja yang mengusik hidupnya. Ia tidak mabuk, tidak main perempuan, tapi lidahnya tajam dan tangannya bisa ringan jika kesabaran Maryam habis menampung bentakannya. "Bu, jangan ajarin anak jadi lemah ya. Hidup itu keras, bukan buat orang cengeng." Begitu kata yang sering ia lontarkan, terutama jika anak-anak mereka menangis karena tidak mampu mengerjakan PR atau sekedar merengek minta dibelikan mainan. Rumah mereka adalah rumah tua peninggalan orang tua Wawan, terletak di ujung gang kecil yang bersisian dengan kebun pisang milik Pak RT. Dindingnya dari bata merah yang sudah mulai mengelupas. Atapnya sering bocor saat hujan deras. Tapi bagi Maryam, rumah itu adalah satu-satunya tempat berpulang. Ia sudah belajar mencintai rumah itu, sebagaimana ia belajar mencintai suaminya, Wawan. Dengan diam, sabar, dan menahan kenyataan seperti meneguk jamu pahit. Sementara anak sulung mereka, Tegar, baru duduk di kelas 2 SMP. Ia sudah mulai memberontak, mulai sering membantah. Dan anak kedua Siti yang kelas 5 SD, ia lebih sering diam seperti ibunya. Sedangkan si bungsu Reza, ia baru berusia 4 tahun. Masih lincah dan belum terlalu mengerti bahwa ayahnya bisa menjadi badai di dalam rumah kapan saja. "Mak, roti donatnya yang gula aja ya," kata seorang anak tetangga, si Bayu,
yang setiap pagi mampir membeli sarapan sebelum berangkat sekolah. Maryam tersenyum dan membungkuskan 2 donat ke dalam plastik bening. Iya, kamu jangan lupa ya, sarapannya dibagi 2 sama adikmu. Siap, Mak Maryam, jawab Bayu dengan ceria. Haji Ismail bukanlah majikan yang rewel. Orangnya sudah sepuh, jarang datang ke toko. Ia lebih sering mengurus warung makanannya yang ada di pasar. Kini Maryam, ia diberi kepercayaan penuh untuk menjaga toko, mengelola uang masuk dan mencatat barang keluar. Meski gajinya tak besar, Maryam selalu bersyukur. Ia bahkan bisa menyisihkan sedikit uang belanja untuk membeli sabun mandi atau jajanan kecil untuk anak-anak di hari Jumat. Namun akhir-akhir ini Maryam merasa ada yang ganjil. Wawan makin sering pulang malam, alasannya klasik. Ia narik sampai larut, nunggu setoran, bantu sopir lain yang sakit. Tapi Maryam bukanlah perempuan tolol. Ia tahu bau parfum wanita lain jika menempel di baju suaminya. Ia tahu sisa lipstik samar di kerah kemeja yang biasanya bersih. Dan ia juga tahu, tatapan kosong Wawan saat makan malam bukan karena lelah semata, tapi karena ia masih memikirkan kejadian yang baru saja terjadi kepada dirinya. Singkat cerita, pada malam itu, saat anak-anak sudah tidur, Maryam memberanikan diri membuka percakapan. Mas, kamu kok pulangnya makin malam sih? Aku cuma tanya ya mas, kamu jangan marah dulu. Aku cuma ingin tahu. Tapi Wawan mendengus. Sudahlah, kamu jangan mulai ya Maryam. Mas, tapi kan aku cuma mau nanya mas. Wawan meletakkan sendok dengan keras. Kamu ini maunya apa sih? Aku kerja yuk, cari duit buat kalian. Kenapa sih kamu selalu curiga? Maryam diam saat itu. Ia menunduk tidak menjawab. Tapi dari bawah meja kakinya gemetar. Pada keesokan pagi harinya, Maryam tetap pergi bekerja seperti biasa. Tapi kini pikirannya tak tenang. Setiap suara motor yang lewat membuat jantungnya berdebar. Ia takut mendengar kabar buruk. Takut tetangga mulai bisik-bisik, takut anak-anak mendengar cerita yang tidak seharusnya mereka tahu. Sementara saat di toko, ia mulai menulis catatan kecil di balik nota pembelian. Sebuah kebiasaan baru, semacam pelampiasan perasaan yang tak bisa diucap. Jika aku pergi, siapa yang akan mencuci baju anak-anakku? Jika aku mati, apakah Wawan akan menangis? Atau justru lega? Ia simpan catatan itu di dalam laci bawah, diselipkan di balik kain lap meja. Mungkin suatu hari seseorang akan membacanya dan tahu bahwa ia pernah hidup dalam keheningan yang menyesakan. Hingga pada suatu sore saat langit belum sepenuhnya gelap, datanglah perempuan muda ke tokonya. Kulitnya putih bersih, pakaiannya modis, dan wangi parfumnya memenuhi ruangan sebelum ia bicara. Bu, ini roti yang biasa dibeli Pak Wawan kan? Tanyanya dengan senyum tak berdosa. Maria mematung saat itu. Matanya menelusuri wajah perempuan itu. Dan ia tahu, bukan dari penampilan tapi dari tatapan, bahwa ini bukanlah pelanggan biasa. Ini perempuan yang telah duduk di sebelah Wawan, entah di mana, entah sejak kapan. Maaf, saya tidak tahu. Emangnya Mbak ini siapa ya? Jawab Maryam dengan pelan. Tangannya gemetar saat menyerahkan kantong plastik berisi 2 roti sobek isi coklat. Perempuan itu tersenyum simpul kepada Maryam. Salam ya, buat Pak Wawan. Bilang, nanti malam saya tunggu. Maryam tak menjawabnya. Ia hanya menunduk dan membungkuk dengan pelan.
Ketika perempuan itu pergi dan pintu toko kembali tertutup, Maryam berjongkok di lantai. Ia menangis tanpa suara, air matanya menetes di atas ubin, menyatu dengan remah-remah roti yang berserakan. Dan pada malam itu, saat Wawan pulang, Maryam sudah tidak lagi bertanya. Ia hanya menyuguhkan teh manis hangat, seperti biasanya. Tapi kali ini ia diam bukan karena takut. Ia diam karena sedang berpikir keras. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tentang apa yang sebenarnya ia pertahankan selama ini. Dan ketika ia duduk sendiri di kasur tua mereka yang mulai lapuk, Maryam tahu bahwa hidupnya mungkin tidak akan sama lagi setelah malam itu. Tapi ia juga tahu, ia tidak bisa menuduh suaminya tanpa bukti. Bisa saja wanita itu adalah sedang menggoda Maryam. Hingga pada malam harinya, singkatnya saat sudah pulang, kini Maryam sudah di kamarnya dan saat itu Wawan duduk di kursi kayu dekat dapur sambil memainkan rokok yang belum dinyalakan. Maryam pun datang ke dapur dan saat itu suara dari Wawan berat saat membuka obrolan yang tak lagi ia bungkus dengan basa-basi. "Yam, uang bulanan masih ada. Uang sekolah anak-anak udah kamu bayarin." Maryam yang sedang mengganti popok Reza pun menoleh sebentar. Wajahnya datar bukan karena tak peduli, tapi karena sudah terbiasa menghadapi pertanyaan itu. Seperti pertanyaan tentang cuaca. "Belum mas, baru kebayar uang jajan mereka minggu kemarin. Soalnya bayaran sekolah bulan ini belum sempat. Listrik juga aku belum beli. Tadi siang aku nyisihin buat beli beras sama minyak goreng." Wawan mengangguk pelan, tak ada kemarahan di wajahnya, tapi juga tak ada rasa bersalah. Ia berdiri dan mengambil dompet dari saku belakang celananya. Cuma ada 2 lembar uang 10 ribuan dan beberapa recehan. Ia masukkan lagi dan langsung berjalan keluar rumah. Maryam tak bertanya mau kemana. Ia tahu malam-malam seperti ini Wawan butuh ruang sendiri. Tapi yang tak ia tahu adalah isi kepala Wawan yang sedang jungkir balik oleh tawaran absurd seorang temannya pada tadi siang di pangkalan. "Wan, ini taruhannya 5 juta. Gampang. Lo cuma perlu ngajak kencan satu cewek cantik. Gak harus ngapa-ngapain. Yang penting bisa makan bareng. Gue yang bayarin. Kalau lo berhasil, nih 5 juta gue bayar cash malam itu juga." Wawan tertawa waktu itu, tapi di dalam hati ada rasa ragu yang membuat jantungnya berdebar. 5 juta bukanlah angka kecil. Dengan uang segitu ia bisa nutup tunggakan sekolah anak, biar listrik 3 bulan, bahkan sisanya bisa ia pakai buat servis angkotnya yang remnya mulai ngelos. Tapi perempuan seperti apa yang bisa ia ajak makan malam tanpa dicurigai? Ia cuma supir angkot, gaya bicaranya kasar, bajunya kaku, sepatu butut. Ia tahu dirinya tak menarik bagi wanita yang pantas disebut cantik. Wawan berdiri di bawah pohon jambu depan musola kecil. Angin malam berembus pelan membawa bau tanah yang belum kering. Ia merenung di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Mungkin ini saatnya ia belajar bicara lebih lembut, lebih halus. Kalau Maryam bisa bertahan hidup dengan semua sikap kasarnya selama ini, masa ia tak bisa bersandiwara sedikit saja untuk uang 5 juta? Sementara itu di sisi lain rumah kecil itu, pada waktu itu Maryam sedang memandikan Reza dengan air hangat yang ia timba dari sumur sore tadi. Anak itu tertawa-tawa saat kepalanya diguyur, lalu memeluk Maryam dengan tubuh kecilnya yang wangi sabun bayi. "Mak, besok Reza ikut ya mak. Ikut mak ke toko," katanya dengan polos. Maryam mencium ubun-ubun anaknya. "Nanti kamu nangis, cengeng loh. Kalau kamu anteng, boleh ikut mak." "Enggak mak, Reza anteng." Singkat cerita, pada malam harinya pun
Kini Maria melupakan semua pikiran negatif. Ia memilih fokus pada apa yang bisa ia peluk, bukan pada apa yang mungkin disembunyikan Wawan. Terkadang bertahan bukan karena kuat, tapi karena tak ada tempat lain untuk jatuh. Dan pada keesokan harinya, seperti biasa, Maria membuka toko roti lebih awal. Ia sudah hafal langkah-langkah rutinnya. Menyapu depan toko, menyusun roti dalam etalase, lalu menyiapkan buku kas. Tapi pagi ini sedikit berbeda. Sekitar pukul 8 pagi, suara mesin mobil mewah terdengar berhenti di depan toko. Mobil sedan hitam mengkilap dengan plat nomor khusus. Dari dalamnya turun seorang pria dengan tubuh tegap dan rambut sudah separuh putih. Ia mengenakan batik halus dan sepatu kulit mengilap. Sopirnya membukakan pintu. Lalu pria itu melangkah masuk ke toko roti dengan wibawa yang langsung menarik perhatiannya. Maryam pun buru-buru merapikan kerudungnya. Wajahnya menegang bukan karena takut, tapi karena tidak bisa berhadapan dengan pelanggan seperti ini. Ia biasanya berhadapan dengan pelanggan-pelanggan biasa yang hanya ingin membeli sederhana, dengan tampilan juga yang biasa saja. Selamat pagi, Mbak. Sapa pria itu, suaranya dalam dan tenang. Iya, Pak. Selamat pagi. Mau cari roti apa ya? Ini, saya lagi nyari roti pandan sama donat gula. Tapi kalau ada, rotinya yang baru keluar dari oven ya, Mbak. Saya juga mau coba. Maryam tersenyum sopan. Wah, siap, Pak. Bapak datangnya pas sekali. Ini baru tadi pagi loh, keluar bolu keju yang masih hangat. Pria itu mengangguk, ia melihat sekeliling toko sebentar. Lalu matanya kembali ke Maryam. Enak ini, Mbak. Roti ini buat Bapak sendiri, tanya Maryam sambil membungkus roti. Bukan. Ya, tidak semuanya sih, Mbak. Tapi saya suka roti yang buatan sini. Maryam pun menyerahkan bungkus roti ke pria itu. Jemarinya gemetar sedikit saat menyodorkan kembalian. Tapi pria itu menolak. Sudah, sisanya untuk Mbak aja. Anggap saja sebagai tip karena saya suka dengan pelayanannya. Maryam sedikit tertegun. Tip 50.000 bukan hal biasa di toko kecil seperti ini. Ia pun mengangguk pelan. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya, Pak. Pria itu menatapnya sejenak. Mbak ini kerja di sini setiap hari? Iya, Pak. Dari pagi sampai sore. Pria itu tersenyum samar lalu melangkah keluar. Tapi sebelum masuk ke mobil, ia menoleh lagi. Kalau suatu hari saya mau pesan banyak, boleh ya, Mbak? Saya langsung hubungi. Maryam bingung sejenak, lalu menjawab pelan. Iya, Pak. Boleh sekali. Nomor saya ada di nota pembelian. Mobil itu pun pergi. Maryam berdiri sejenak di depan pintu. Nafasnya agak berat, tak ada maksud apa-apa. Tapi kehadiran pria itu seperti angin dari tempat lain, mewah, halus dan tak bersuara. Hari itu berlalu cepat, tapi di benak Maryam, wajah pria tadi terulang seperti gambar buram di kaca etalase. Bukan karena ia tertarik, tapi karena ia menjajari sesuatu. Masih ada orang yang memperlakukannya dengan hormat. Bukan sebagai istri yang harus tahan banting. Bukan sebagai ibu rumah tangga yang harus sabar terus. Tapi sebagai perempuan biasa yang dihargai. Dan pada malam harinya Wawan pulang dengan jaket baru. Bukan jaket mahal tapi cukup membuat Maryam mengernyit. Tak ia tanyakan dari mana itu. Tapi saat Wawan duduk makan, ia berkata dengan nada yang agak lembut dari biasanya. Yam, besok aku mungkin pulang lebih malam ya, Yam. Soalnya ada teman ngajak ngopi sama kliennya. Maryam mengangguk saat itu. Ia tahu Wawan sedang mencoba berkata jujur.
meski mungkin hanya setengahnya. Iya mas, kalau bisa jangan pulang terlalu malam ya mas. Anak-anak nyariin terus. Aku juga capek loh mas. Dari pagi sampai sore harus kerja. Wawan tak membalasnya, tapi ia menatap Maryam sebentar. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia tidak menyentuh ponselnya selama makan malam. Sementara itu di bawah bantal Maryam malam itu, ada sari kertas kecil yang ia selipkan sendiri. Di atasnya tertulis, hidup bukan cuma tentang bertahan. Kadang kita juga perlu diingatkan bahwa kita pantas bahagia. Singkat cerita, pada hari itu, Wawan pulang dari narik angkot dengan tubuh lengket keringat dan mata sembab oleh kantuk. Tapi pikirannya masih dikuasai satu hal, taruhan 5 juta. Ia sudah janji pada temannya di pangkalan kalau malam ini ia akan membuktikannya. Perempuan yang menjadi objek tantangan itu bukanlah orang sembarangan. Ia kerja di toko pakaian, wajahnya cantik, penampilan selalu rapi dan katanya galak kalau digoda. Tapi Wawan punya taktik. Ia tahu perempuan kadang bukan butuh pujian, tapi butuh alasan kuat. Maka selepas maghrib dengan motor pinjaman, ia datang ke tempat kerja perempuan itu, menunggu di seberang jalan sambil pura-pura merokok. Dan saat perempuan itu akhirnya keluar hendak pulang, Wawan langsung mendekatinya. Misi mbak, bisa ngobrol sebentar? Tanya Wawan berusaha seformal mungkin. Perempuan itu menatap dengan ekspresi malas, tidak suka didekati. Ngapain sih pak? Ini mbak, saya cuma mau ngajak ngobrol, makan bareng. Saya yang bayar mbak. Ia malah mendelik. Bayar? Maksud lo apa-apaan ya pak? Enggak gitu mbak. Gini deh, nanti saya kasih 300 ribu. Kita makan bareng, ngobrol sebentar, itu aja. Nanti saya jelaskan semuanya maksud saya. Perempuan itu awalnya mengangkat alis, tampak hendak menolak. Tapi begitu mendengar jumlahnya dan melihat cara Wawan mengeluarkan uang dari dompet, ekspresinya berubah. Ia menatap kiri kanan memastikan tak ada yang kenal, lalu berkata pendek, ya udah, cepat, gua capek. Kini mereka pun pergi ke warung makan lesehan di pojok taman kota. Tak ada yang istimewa. Wawan hanya memesan ayam bakar, es teh manis dan 2 porsi nasi. Ia tak bicara banyak, hanya sekali menanggapi sapaan perempuan itu yang sudah berubah gaya setelah uang berpindah tangan. Dari kejauhan 2 temannya memperhatikannya. Salah satu dari mereka sampai membuang rokoknya karena tidak percaya. Ah, gila. Ternyata dia berhasil beneran bro. Rugi kita. Aduh, mana 5 juta lagi. Dan saat setelah selesai makan, perempuan itu pun pamit kepada Wawan. Dan Wawan langsung pulang dengan senyum lebar. Tangannya menggenggam uang taruhan 5 juta yang baru saja diberikan kawannya, lengkap dengan amplop. Dengan uang itulah ia pun mampir ke rumah makan Padang. Ia beli lauk komplit, rendang, ayam, telur balado dan nasi hangat 5 bungkus. Ia sempatkan beli es krim 1 ember kecil untuk anak-anak. Di dompetnya juga masih ada 2 juta lebih. Dan sisanya ia simpan rapi di saku dalam jaket. Kini pada pukul 11 malam ia pun akhirnya sampai di rumahnya. Rumah itu sudah remang, tapi dari celah jendela ia lihat Maryam duduk di ruang depan, memangku Reza yang tertidur di bahunya. Siti duduk bersandar di tembok sambil menahan kantuk. Dan tegar, ia tampak bermain HP dengan kepala miring. Begitu pintu dibuka, aroma lauk segera menguar. Siti langsung berdiri. Mak, ayah bawa makanan mak. Tegar pun ikut bangkit. Wah, ayah beli rendang.
Mariam tidak langsung menyambut, ia hanya menatap Wawan. Pelan-pelan ia meletakkan kepala Reza di bantal kecil, lalu berdiri tanpa berkata-kata. Wawan tersenyum saat itu. Ini Yam, buat kalian makan enak. Ayo dimakan. Ini ada rezeki lebih loh tadi. Sudah, cepat. Tegar dan Siti langsung membuka bungkus makanan dan juga tertawa riang, seperti anak-anak yang baru dapat mainan. Mariam tetap diam, lalu suaranya keluar pelan. Dari mana kamu, Mas? Wawan menghela nafas. Ia tahu malam ini ia harus jujur. Ia pun duduk membuka jaket dan menatap istrinya. Tadi siang ada taruhan dari teman-teman di pangkalan. Ia suruh ngajak makan cewek cantik. Kalau bisa aku dikasih 5 juta. Ya aku ikutin aja toh Yam. Lumayan. Mariam menunduk tak tahu harus tertawa atau marah. Ia mendengar anak-anak tertawa kegirangan karena es krim. Dan ia merasa dunia seperti bercanda pada hidupnya. Aku minta maaf kalau kamu cemburu, Yam. Aku tahu itu salah. Tapi kan kita butuh duit. Buat sekolah anak-anak, buat listrik, buat nutupin semua kekurangan kita, Yam. Aku gak ngapa-ngapain sama cewek itu. Cuma makan deh, sumpah. Mariam duduk di depannya. Kamu pikir semua bisa ditambal dengan nasi padang dan uang taruhan, Mas? Wawan menunduk. Enggak, Yam. Tapi aku juga bingung harus bagaimana. Mariam tak menjawab, ia hanya berdiri masuk ke kamarnya dan mengusap kepala Reza yang tidur. Malam itu ia menangis pelan di balik selimut. Tapi pagi harinya, ia tetap menyiapkan sarapan seperti biasa. Dan di sisi lain saat itu, pada pagi harinya toko roti pagi itu kembali dikunjungi mobil hitam yang sama. Pria gagah berbatik turun dari mobil. Itu adalah lelaki kemarin yang datang. Kali ini tanpa banyak basa-basi. Ia menunggu Mariam menyelesaikan pembelian 2 pelanggan, lalu menghampirinya. Bu Mariam, saya ingat nama ibu dari nota tempo hari. Ini saya kembali karena jujur, Bu, saya tertarik mengenal ibu lebih jauh. Mariam terdiam, pria itu tampak sungguh-sungguh. Maaf, Pak. Maksudnya apa ya, Pak? Saya duda, Bu. Istri saya meninggal 2 tahun lalu. Anak-anak saya sudah besar, tinggal di luar negeri. Jadi, saya hidup sendiri di kota ini. Saya tahu mungkin ini terdengar tiba-tiba, Bu. Tapi, boleh nggak kalau saya mengajak ibu makan malam? Ya sekadar teman ngobrol santai. Mariam langsung gelisah saat itu. Ia memandang keluar jendela toko. Langit masih terang dan suara azan zuhur pun kini mulai terdengar samar dari masjid belakang. Pak, saya masih punya suami dan anak-anak. Saya nggak bisa, Pak. Pria itu mengangguk tak kecewa, tak juga memaksa. Saya menghargai jawaban ibu. Tapi, kalau kapan-kapan ibu ingin berbicara, saya hanya ingin mendengar. Itu saja. Saya hanya ingin punya teman, Bu. Rasanya dilihat-lihat ibu ini cocok buat jadi teman ngopi saya, teman curhat saya. Atau enggak, ibu ini bisa kerja di rumah saya. Nanti saya gaji dengan 2 kali lipat dari sini. Yang penting kita bisa saling akrab, Bu. Saya butuh teman. Maria menyadiam saat itu memikirkan ucapan dari lelaki itu. Hingga pada saat ia meninggalkan tempat itu, tak lupa ia menaruh kartu nama, menyelipkannya ke dalam tas belanja Mariam, lalu pergi.
Maryam berdiri lama di depan toko. Kartu itu ia keluarkan baca sekilas, lalu ia lipat dua dan disimpan di bawah buku catatan. Ia tak tahu apa yang akan terjadi esok. Tapi hari itu ia sadar bahwa harga sebuah ketulusan bukan diukur dari hadiah atau ajakan makan malam, melainkan dari siapa yang bertahan saat hati kita paling gelap, paling rapuh, dan entah kenapa, senyum anak-anak semalam saat makan rendang terasa pahit sekali pada hari ini. Dan saat langit mulai redup, ketika Maryam menggulung terpal dan menutup etalase toko. Hari ini, toko tak terlalu ramai, tapi cukup untuk memenuhi target harian. Roti tawar dan donat gula masih tersisa sedikit, namun ia simpan di rak belakang. Mungkin bisa untuk sarapan anak-anak besok pagi. Dengan langkah perlahan, Maryam pulang ke rumah melewati gang sempit yang mulai sepi. Udara lembab menyusup di sela-sela kerudungnya. Saat membuka pintu rumah, terdengar suara keras dari dalam. Saat itu suaminya Wawan sedang membentak tegar. Nada suaranya tinggi, kasar, dan menusuk telinga. "Kamu tuh, kerjaannya cuma main HP terus ya? Gak lihat kamu, adikmu jatuh. Kamu diam saja, Gar. Gunanya apa jadi kakak kalau gak bisa jaga adik, ha? Kamu tuh laki-laki, Gar." Tegar hanya diam, wajahnya tegang. Matanya berkaca-kaca sementara Siti, ia berdiri di pojokan, tak berani mendekat. Sementara Reza, adik bungsunya, menangis dengan lutut lecet dan debu menempel di baju rumahnya. Maryam pun langsung menghampiri, ia lalu jongkok, menggendong Reza yang masih senggukan, lalu berdiri di antara Wawan dan juga Tegar. "Sudah, Mas, sudah. Namanya juga anak. Reza juga kan jatuhnya bukan karena Tegar sengaja. Udah, jangan dimarahin terus." Wawan mengerang pendek. Kamu tuh selalu ngebela anak-anak ya. Lama-lama mereka manja tau, Yam. Hidup itu gak bisa dilindungin terus, Yam. Mas, ini bukan soal manja. Mereka juga perlu rasa aman. Apalagi di rumah sendiri, Mas. Wawan mendengus, berjalan ke kamar dan membanting pintu. Maria memeluk Reza lebih erat, mengelus kepala Tegar, lalu menyuruh Siti ambil kapas dan betadin. Malam harinya pun kembali tenang setelah beberapa menit, tapi suasana rumah sudah terlanjur dingin. Singkatnya, usai menidurkan Reza dan memastikan anak-anak tertidur, Maria menuju dapur. Ia ingin membuat kopi untuk suaminya yang masih mengurung diri di kamar. Ia sudah terbiasa melayaninya, bahkan setelah dibentak. Tapi itulah caranya menjaga ketenangan di rumah. Baru saat ia mengisi air ke dalam panci kecil untuk merebusnya, suara getar ponsel dari tasnya membuat langkahnya terhenti. Ia membuka pesan yang masuk saat itu. Itu ternyata pesan dari Pak Gigi, lelaki duda yang terus menerornya. "Selamat malam, Bu Maryam. Bagaimana, Bu? Apakah bersedia? Ini saya sudah pikirkan baik-baik loh, Bu. Saya butuh asisten pribadi di rumah. Hanya bantu mengurus ruang tamu saja, dan juga beberapa keperluan administrasi. Saya siap, Bu, kasih gaji 2 kali lipat dari toko roti. Jika Ibu mau, bisa mulai kerja. Nanti saya juga siapkan kendaraan jemputan deh." Maryam bengong saat itu. Lama ia memandangi layar ponselnya. Jemarinya menggigil bukan karena dingin, tapi karena keputusan besar yang tiba-tiba menyeruak ke tengah hidupnya, yang selama ini hanya diisi rutinitas. Belum sempat berpikir lebih panjang, suara suaminya dari kamar membuatnya tersentak. "Yam, kopinya mana? Lama sekali sih." Maryam pun langsung menaruh ponsel ke balik celemek, lalu cepat-cepat menyalakan kompor dan menyiapkan kopi.
Tapi tangannya gemetar, tak sepenuhnya sadar pada apa yang sedang ia tuang. Matanya masih menyimpan tanya dan dadanya seperti disesaki oleh sesuatu yang sulit ia pahami. Malam hari itu pun Maryam tidak bisa tidur dengan tenang. Ia bolak-balik di atas kasur memeluk Reza yang hangat. Tapi pikirannya melayang ke rumah megah milik Pak Gigi. Gaji 2 kali lipat. Hanya kerja setengah hari. Tapi kalau Wawan tahu, bisa jadi ia akan melarangnya. Bahkan mungkin akan menuduh macam-macam. Wawan tidak pernah suka istrinya terlalu sering berurusan dengan dunia luar. Baginya perempuan cukup tahu dapur dan tempat tidur. Sisanya biar suami saja. Tapi di sisi lain Maryam sangat bingung. Penghasilan supir dari suaminya tidak bisa mencukupi apa-apa. Ia pun harus bekerja di toko roti, sementara di toko roti gajinya juga tak seberapa. Ia tak tega melihat anak-anaknya jajan dengan kekurangan, makan seadanya. Itulah alasan mengapa Maryam ingin menerima tawaran dari Pak Gigi. Malam hari itu pun Maryam terus menatap langit-langit kamar. Seolah di balik eternit itu ada jawaban. Ia tahu Wawan tidak akan setuju apalagi mendengar namanya. Adalah lelaki duda kaya yang pernah datang ke tokonya. Tapi jika ia terus diam, terus hidup seperti ini, anak-anak hanya makan tempe, listrik terus menipis, uang sekolah terus telat. Maka ia bukan istri, bukan ibu, tapi hanya bayangan yang bertahan untuk nama pernikahan semata. Singkatnya pada keesokan harinya, kini Maryam pun akan nekat. Ia mencoba bicara pada Haji Ismail pemilik toko rotinya. Pak Haji, saya mohon izin. Kalau boleh, saya mau kerja setengah hari aja di sini. Mulai minggu depan, Pak Haji. Dari pagi sampai zuhur. Soalnya sorenya saya bantu di rumah orang yang butuh pembantu sementara. Haji Ismail tidak banyak tanya. Ia hanya mengangguk sambil memegang dagunya. Ya, kalau ibu sanggup sih silakan saja. Yang penting amanah. Tapi hati-hati bu, dunia di luar toko ini beda. Saya juga gak bisa melarang ibu karena ibu sudah menjadi bagian dari toko ini. Jadi kalau ibu mau itu, ya silakan monggo saja. Wah, makasih ya pak. Terima kasih. Insya Allah saya masih amanah dan bisa menjaga toko ini, Pak. Dan kini sejak hari itu, Maria menjalani 2 dunia. Setengah hari di toko, setengah hari di rumah Pak Gigi. Ia dibawa sopir khusus, lalu disambut oleh pembantu rumah tangga lain yang sudah lebih dulu kerja di sana. Tugasnya ringan menyusun dokumen, menyiapkan teh di ruang tamu, mencatat kebutuhan logistik rumah, dan juga tidak lupa menemani Pak Gigi untuk curhat. Tapi yang membuat Maryam gelisah bukan lagi pekerjaannya, melainkan kehadiran Pak Gigi yang selalu muncul di jam-jam yang tak terduga. Pria itu sopan, tak pernah menyentuh, tapi tatapannya selalu tajam, dan pertanyaannya makin lama makin pribadi. Bu Maryam, suami ibu ini kerja apa sih? Kok wajah ibu ini masih cantik saja? Makasih pak. Suami saya supir angkot pak. Anak ibu 3 ya? Semuanya masih sekolah? Iya pak, masih. Mereka sehat kan bu? Bahagia? Pertanyaan terakhir itu membuat Maria menunduk. Ia tak bisa menjawab. Sebab bahagia adalah kata yang terlalu mahal untuk ia beli dengan kondisi sekarang. Ia pun memilih diam, tak melanjutkan pembicaraan itu. Hingga ketika saat mau malam, sudah waktunya ia pulang ke rumah. Bahkan saat di rumahnya pun setiap malam Pak Gigi mengirim pesan. Awalnya soal pekerjaan, lalu jadi tentang hal-hal kecil.
seperti perhatian kepada Maryam, menanyakan anak-anaknya, dan juga keperluan-keperluan yang lainnya. Dan pada saat Maryam mencoba untuk membalas pesan itu, tiba-tiba Pak Gigi semakin menjadi-jadi. Bu Maryam, saya tahu ini mungkin terdengar salah, tapi saya ingin loh, ibu kerja penuh di sini. Saya butuh seorang seperti ibu di rumah ini, bahkan saat malam. Saya tahu ibu ini perempuan baik loh. Saya butuh teman, Bu, buat curhat. Kadang kepala saya pusing kalau kerja terus gini, gak ada teman yang bisa diajak ngobrol. Saya tuh cocoknya sama ibu. Gimana? Maria membaca pesan itu sambil duduk di dapur. Ia memandangi kendi yang retak di lehernya. Hatinya bimbang, bukan karena takut melangkah, tapi karena setiap langkahnya selalu dihantui oleh bayangan Wawan yang bisa meledak kapan saja. Ia takut jika suaminya tahu apa yang terjadi sebenarnya. Bisa-bisa ia marah besar karena suaminya keras kepala, dan ia bisa saja melakukan tindakan-tindakan bodoh dan mengancam pada dirinya ataupun Pak Gigi. Ia bahkan tidak menceritakan bahwa ia kerja setengah hari di toko roti. Ia menyimpan itu semuanya demi mendapatkan gaji 2 kali lipat dan bisa menyenangkan anak-anaknya. Hingga saat malam semakin larut, ia pun belum menjawab pesan itu. Tapi hari-hari selanjutnya akan membuatnya harus memilih. Memilih menjadi istri yang terus diam atau menjadi ibu yang memilih jalan pintas demi masa depan anak-anaknya. Dan malam itu pun si bungsu Reza, ia terbangun dan merengek minta susu, membuyarkan pikiran semuanya. Kecuali satu hal, rasa gelisah yang terus menumpuk dan makin dalam. Ia juga teringat ucapan suaminya. Maryam, jika suatu hari aku lihat kamu dekat dengan lelaki lain, maka aku gak akan segan-segan untuk melakukan tindakan kejam. Kalau kamu gak mau jujur kepada aku. Jadi kalimat seperti itulah yang masih menjadi di pikiran Maryam. Tapi apa boleh buat, ia sudah memutuskan untuk melakukan tindakan ini demi kebahagiaan anak-anaknya. Sudah 2 minggu, Maryam menjalani 2 pekerjaan. Pagi di toko roti, siang hingga menjelang sore di rumah Pak Gigi. Tubuhnya mulai terasa letih, tapi ia menelan semua dengan diam. Gaji 2 kali lipat yang ia terima memberi ruang lebih untuk menebus susu Reza, jajan kecil untuk Siti, dan juga membelikan Tegar buku catatan yang selama ini ia tunda. Wawan tidak curiga jadwalnya yang padat dan kepercayaan butanya terhadap rutinitas Maryam membuat segalanya berjalan dengan mulus. Namun pagi itu berbeda. Itu adalah hari Minggu, biasanya hari untuk keluarga. Tapi Wawan tidak narik angkot karena mobilnya sedang dibawa ke bengkel. Awalnya Maryam berharap hujan deras mengguyur kampung, biar ia bisa berdalih untuk tetap di rumah. Pura-pura tidak enak badan, tapi pada hari ini matahari bersinar terang. Dan pesan dari Pak Gigi sudah masuk sejak subuh. Maryam, kamu datang seperti biasa ya. Hari ini ada tamu penting dari Jakarta. Saya ingin ibu mendampingi saya di ruang tamu. Sudah saya siapkan pakaian yang pantas, bagus. Pokoknya kamu harus datang ya Maryam. Maryam membaca pesan itu dengan nafas tercekat. Matanya melirik Wawan yang sedang menggoyang-goyangkan kaki di ruang depan sambil memangku Reza. Anak-anak terlihat senang karena ayah mereka jarang sekali punya waktu luang untuk duduk bersama. Siti menyuapi potongan pisang rebus, Tegar membantu mengelap meja, dan Maryam menyaksikan semua itu dengan hati yang tak karuan. Ia takut bukan karena dosa yang ia lakukan, tapi karena rahasia yang bisa pecah sewaktu-waktu. Apa jadinya jika Wawan mendadak mampir ke toko roti, bertanya soal Maryam, dan dia tak menemukannya di sana. Pagi terus berjalan setelah menyiapkan sarapan dan membereskan cucian.
Maryam mengambil nafas dalam-dalam lalu mendekati Wawan. "Mas, aku ke toko sebentar ya. Ada roti sisa kemarin yang harus diberesin. Haji Ismail minta aku disuruh bantuin bersih-bersih. Biasanya kan hari libur, jadi bisa lebih leluasa katanya." Wawan mengangguk pelan tanpa menoleh. "Yaudah, tapi kamu jangan sore-sore banget ya pulangnya." "Iya mas." Maryam tahu waktu adalah senjata yang paling tajam dalam kebohongan. Ia tak ingin mengambil resiko terlalu besar, maka ia pamit berjalan seperti biasa. Lalu di ujung gang ia naik ke mobil hitam milik Pak Gigi yang sudah menunggu di sana. Sampainya di rumah besar itu, Maryam langsung disambut oleh pembantu lain yang sudah lama mengenalnya. "Bu Maryam, Pak Gigi sudah di ruang kerja. Ini bajunya Bu, sudah disiapin. Nanti setelah rapi, langsung ke ruang tamu ya Bu. Soalnya tamu dari Jakarta datang jam 11. Maryam melihat pakaian yang digantung di belakang pintu. Sebuah gamis biru muda dengan rendah halus dan juga potongan elegan. Wangi dari kainnya tidak seperti baju-baju yang biasa ia kenakan. Ia tak tahu mengapa Pak Gigi begitu memperhatikan detail seperti ini. Tapi ia juga tak punya cukup kekuatan untuk menolak ajakan bosnya. Setelah mengganti pakaian dan merapikan kerudung, Maryam berdiri di depan cermin besar di kamar kecil dekat ruang tamu. Wajahnya tampak lebih besar, matanya diberi sedikit bedak agar tak terlihat lesu. Ia tahu dirinya cantik, tapi ia tak pernah merasa harus memoles diri selama ini. Namun hari ini, semuanya harus berubah. Singkatnya pada jam 11 tepat, tamu dari Jakarta datang. Seorang pria setengah baya mengenakan batik resmi dan jam tangan mahal. Mereka membicarakan urusan properti dan juga pengembangan bisnis. Maryam hanya duduk di sudut, sesekali mencatat atau menyajikan teh dan juga kudapan. Tapi ia tahu, keberadaannya lebih dari sekedar pelengkap. Pak Gigi beberapa kali menyapanya dengan lirikan hangat, memperkenalkan dirinya sebagai orang kepercayaan di rumah. "Pak Gigi, Bapak beruntung ya, punya asisten secerdas dan setenang Ibu Maryam. Jarang-jarang loh asisten rumah tangga itu bisa tenang gini ngadepin tamu besar," ucap tamu itu sambil tersenyum. Maryam hanya menunduk sopan di dalam hatinya. Tak pernah ada rasa bangga. Yang ada hanya cemas dan juga perasaan tak enak. Detik demi detik yang ia hitung sejak meninggalkan rumah pagi terus berdentang seperti waktu bom yang bisa meledak kapan saja. Sementara itu di rumah kecil di ujung gang, Wawan menghabiskan waktu di teras. Reza bermain di pangkuannya dengan mobil-mobilan kecil. Siti menggambar di halaman buku dan Tegar tidak seperti biasanya. Kali ini ia hanya memegang HP seperlunya. Ia tahu ayahnya bisa marah jika terlalu sering menunduk layar. Saat menjelang duhur, Wawan berdiri dan menguap lebar. "Mak, kalian belum pulang ya?" Tegar menjawabnya. "Belum ya, katanya ke toko." Ya wis, ayah kesana ah. Kali aja bisa bantu bawa pulang roti," ucapnya sambil melangkah ke dalam untuk mengganti kaos. Tegar menoleh ke adiknya dan berbisik, "Aduh, semoga emak cepat pulang lah." Tapi hari ini keberuntungan berpihak pada Maryam. Di gang menuju toko roti, Wawan bertemu dengan dua orang teman sama supir angkot yang sedang nongkrong di warung kopi depan bengkel. "Wan, sini, duduk dulu sini. Ini Randy lagi cerita lucu banget soal preman pasar."
Wawan menimbang sejenak. Waduh, aku lagi mau ke toko dulu, mau jemput bini. Udahlah, bentar aja sini. Paling juga dia belum kelar. Ngapain sih? Kok dijemput segala? Wawan akhirnya duduk pada saat itu. Ia ngobrol, ngakak, dan juga dapat rokok gratis. Tak terasa waktu berjalan hingga masuk waktu asar. Dan saat ia akhirnya berdiri dan berkata, "Waduh bro, udah sore nih. Gue pulang duluan lah." Teman-temannya membalas dengan ejekan. "Dasar takut bini. Jangan takut Don Wan. Ayo." Ianya tertawa dan melambaikan tangan. Tak sempat lagi ke toko. Ia pun langsung pulang dengan langkah santai. Sampainya di rumah, Maryam sudah ada di dapur, mencuci piring sambil sekali bersenandung kecil. Maryam menahan nafas saat mendengar pintu dibuka. Ia sudah berganti baju dan menyembunyikan gamis biru di dalam tas yang dikunci dengan rapat. Ia bahkan sempat mampir ke toko roti 15 menit sebelum pulang untuk mengambil 2 potong roti sisa dan menyuap sedikit cerita bohong bahwa ia memang baru kelar bersih-bersih di sana. "Mas, tadi ada roti sisa dari toko. Ini aku bawa buat anak-anak." Wawan tersenyum lelah saat itu. "Iya, tadi ya. Lagi banyak cerita lucu di warung. Jadi aku lupa waktu." "Iya mas, gak apa-apa." Maria membalas senyum itu dengan anggukan. Tapi di dalam dadanya jantungnya belum mau tenang. Ia tahu, hari ini ia selamat, tapi esok dan esok lagi. Ia belum tahu sampai kapan semuanya bisa tetap diam. Apalagi malam itu Pak Gigi kembali mengirim pesan. "Yam, saya senang sekali loh. Kamu bisa bantu hari ini. Jujur, kehadiranmu menenangkanku. Kamu cantik sekali. Seksi lagi. Saya harap suatu saat kamu bisa bekerja penuh di sini. Bukan hanya setengah hari saja. Bahkan malam-malam juga. Jika kamu sedia, saya ingin lebih dari sekedar hubungan pekerjaan, Yam." Maria membaca pesan itu di kamar mandi. Ia gemetar, tidak menjawab. Ia tahu ini sudah melewati batas. Tapi di sisi lain ia juga tahu hidupnya tak pernah semulus gamis biru yang ia kenakan tadi siang. Dan saat ia kembali ke kasur, memeluk Reza yang hangat dan melihat Wawan tidur pulas dengan denguran pelan, Maria memejamkan mata sambil berdoa. "Ya Tuhan, lindungi keluargaku dari pilihan yang terlalu rumit untuk keputusan sendiri." Setelah malam itu, ia pun tertidur. Kini singkatnya, pada hari itu toko roti milik Haji Ismail sedang ramai luar biasa. Hari ini pasar di kampung sebelah membuat banyak warga yang mampir membeli roti setelah berbelanja kebutuhan pokok. Sejak pagi Maryam sudah sibuk melayani pelanggan yang datang silih berganti. Lalu membasahi pelipisnya, tangan sibuk membungkus roti, mencatat pesanan dan menyapa pembeli dengan senyum yang tetap ia paksa meski tubuh terasa letih. Jam dinding di toko menunjukkan pukul 11 lebih sedikit. Sementara di luar toko, sebuah mobil hitam dengan kaca gelap sudah parkir di tepi jalan, tepat di depan pintu. Itu adalah mobil milik Pak Gigi. Supirnya berdiri di samping mobil, sesekali melirik ke arah toko dan menunduk setiap kali Maryam menatap balik. Hari ini adalah hari pertama Maryam akan pindah sepenuhnya bekerja di rumah Pak Gigi. Bukan lagi setengah hari ia sudah berdalih pada Haji Ismail bahwa ia mendapat tawaran pekerjaan lain yang lebih cocok dengan kondisi rumah dan juga anak-anak. Haji Ismail tidak pernah banyak tanya, ia hanya menatap Maryam agak lama, lalu berkata lirih, "Ya sudah, semoga Ibu Maryam bahagia di tempat kerja yang baru. Ya, kalau tidak betah,
silakan kembali lagi ke sini. Saya akan menerima dengan lapang dada. Maryam menunduk dalam-dalam. Ada rasa bersalah yang tertinggal, tapi ia mencoba menekannya dalam-dalam. Tugas yang dijanjikan Pak Gigi tidaklah berat. Bahkan ia kini dijanjikan akan diberikan lagi rumah tinggal sendiri dan jam kerja yang tetap masuk akal. Gaji pun 2 kali lipat dari kebutuhan toko dan kerja setengah hari selama ini. Di dalam toko saat itu, Maryam menyelesaikan transaksi terakhir sebelum menyerahkan tongkat estafet ke penjaga pengganti. Ia mengambil tas kecil, berpamitan sebentar. Nyaris tak terdengar karena suasana toko terlalu riuh. Lalu keluar mobil yang menunggunya, pintu mobil ditutup perlahan. Dan kendaraan itu pun melaju perlahan meninggalkan gang kecil yang mulai ramai oleh lalu lintas siang hari. Baru saja Maria meninggalkan toko roti untuk ke rumah Pak Gigi. Di sisi lain di rumah kecil ujung gang, suaminya Wawan pulang lebih awal dari biasanya. Hari ini angkotnya disewa oleh rombongan ibu-ibu pengajian dari pagi hingga zuhur. Dan ia mendapatkan hasil yang lumayan. Wajahnya cerah saat masuk ke rumah sambil membawa 2 bungkus nasi uduk dan juga sebungkus gorengan. Tapi kegembiraannya langsung runtuh ketika melihat Reza terbaring di tikar ruang makan. Tubuhnya panas dan wajahnya pucat. "Siti, ini adik kamu kenapa?" tanya Wawan dengan panik. Siti yang sedang menyapu pun tergopoh menghampiri. Dari tadi demam ya. Badannya panas banget. Terus manggil-manggil mak terus," ucap Siti terbata-bata sembari ketakutan. Wawan pun meletakkan nasi dan gorengan begitu saja. Ia langsung menggendong Reza. Anak itu merengek pelan, nafasnya berat. Tegar datang dari kamar sambil membawa termometer. "Ya, tadi dicek, panasnya 39 ya." Wawan pun semakin panik. Ia ambil ponsel dan menelpon Maryam. Sekali, tidak diangkat. Ia ulangi lagi, nada sambung, tapi tidak ada jawaban. Ia lalu kirim pesan, tapi tidak dibalas. Dengan geram, ia pun langsung mengenakan jaket dan bergegas membawa Reza ke rumah sakit kecil di kota kecamatan. Ia bahkan tidak sempat ganti baju. Di dalam pikiran Wawan hanya ada satu hal. Bagaimana bisa Maryam tidak tahu anak sekecil itu demam tinggi? Sementara itu di rumah besar Pak Gigi yang sejuk dan juga mewah, Maryam sedang berada di ruang tamu yang disulap menjadi tempat rapi. Pak Gigi meminta dipijat karena merasa pegal di punggungnya setelah seharian duduk rapat. Maryam yang kini tak bisa menolak melakukan tugas itu dengan canggung. Ia baru belajar teknik dasar dari pembantu lama, dan hari ini pertama kalinya ia melakukan sendiri, berdua di dalam situ bersama Pak Gigi. Pak Gigi terbaring di sofa panjang mengenakan kemeja tipis dan sarung. Maryam duduk di kursi kecil di belakangnya, memijat pelan bahu dan punggungnya. Suasana ruangan senyap, hanya suara AC dan detik jam dinding yang terdengar. Ponsel Maryam bergetar berkali-kali dari dalam tas kecilnya di pojok ruangan. Tapi ia tak berani menyentuhnya. Pak Gigi sudah mengatakan dengan nada serius, "Kalau sedang bekerja di sini, jangan diganggu. Saya ingin fokus. Kalau ada masalah di luar, urus nanti. Itu adalah peraturan jika kerja dengan saya." Maria menunduk dan hanya menjawab pelan, "Iya Pak, baik." Setelah hampir 2 jam, pekerjaan itu pun akhirnya selesai. Maryam baru diperbolehkan beristirahat, makan siang di dapur, dan mengganti baju. Saat ia duduk untuk membuka ponsel, deretan panggilan tak terjawab langsung memenuhi layar. Semuanya dari Wawan. Ada pesan juga. "Yam, Reza sakit. Panasnya tinggi sekali loh. Ini aku bawa ke rumah sakit. Kamu di mana sih? Kenapa gak angkat telepon?"
Maryam langsung pucat saat itu. Tangannya gemetar saat membalas pesan itu. Tak lama pada saat itu, ia pun meminta izin pada pembantu rumah untuk segera pulang lebih cepat karena anaknya yang paling bungsu sakit. Untungnya kali ini diperbolehkan, tapi dengan catatan ia harus kembali besok pagi lebih awal. Di sepanjang perjalanan pulang, Maryam diliputi rasa bersalah yang membakar. Ia tak tahu harus bilang apa, harus mulai dari mana. Bahkan kini ia mempertanyakan keputusan terbesarnya minggu lalu, meninggalkan toko roti demi pekerjaan yang lebih bergaji, tapi menuntut harga mahal, yaitu kepercayaan suami dan waktu bersama anak. Saat ia sampai di rumah sakit, Wawan pun duduk di kursi tunggu dengan wajah penuh amarah. Di pangkuannya Reza terlelap dengan infus menempel di tangan mungilnya. Maryam mendekat dengan langkah pelan. "Mas." Wawan menatap tajam dengan dingin. "Kau dari mana sih?" ucapnya. Maryam mencoba menjawab, tapi suaranya tertahan. "Teleponku berkali-kali gak kamu angkat. Ini anakmu panas, muntah, sampai aku sendiri yang bawa ke rumah sakit. Untung saja hari ini aku pulang lebih awal. Jika tidak, bisa mati dia." "Kamu tuh gimana sih jadi ibu, Yam? Aku tuh sopir, bukan ibu dari anak ini. Harusnya kamu yang kerja dekat dengan anak, lebih bisa perhatian." Air mata Maryam jatuh seketika. Ia tak bisa membalas. Di hadapannya ia tak hanya melihat seorang suami yang marah, tapi juga ayah yang merasa dilukai oleh istri yang ia percayai sepenuh hati. "Maafin aku, Mas. Maafin aku. Aku kerja, Mas. Aku gak bisa angkat. Karena apa? Karena kerja sampai lupa anak sendiri." Maryam menunduk, tak bisa mengelak lagi. Kini Wawan berdiri mengangkat Reza yang masih tertidur, dan ia berkata dingin, "Kalau hari ini anak kita kenapa-napa, aku gak bakal pernah maafin kamu ya. Ingat itu, Yam." Maryam mengikuti di belakang, menangis diam-diam. Ia ingin menjelaskan, tapi setiap kata rasanya terlalu ketat. Dan malam itu, rumah yang biasanya senyap berubah menjadi arena dingin penuh jarak. Wawan tidur bersama Reza dan Siti di kamar depan. Sementara Maryam hanya bisa duduk di dapur, memeluk lutut sambil menatap jendela yang buram oleh embun malam. Dalam keheningan itu, ponselnya kembali bergetar. Ada pesan dari Pak Gigi. "Maryam, besok kamu datang tepat waktu ya. Ini ada urusan pribadi. Aku ingin kamu bantuin. Nanti kita juga akan rapat dengan kolega baru. Tolong ya, jangan terlambat." Maria menatap layar ponsel itu lama sekali, lalu mematikannya, tak membalasnya. Ia tahu pagi esok tak akan sama lagi, dan mungkin tak ada lagi esok yang bisa ia lalui tanpa memilih anaknya atau pekerjaannya, kejujuran atau kehancuran. Pada pagi itu, Reza sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Wajahnya masih pucat, tubuhnya lemas, tapi suhu tubuhnya sudah mulai normal. Dokter menyarankan rawat jalan dan juga istirahat total, tapi menyebutkan juga bahwa jika dirawat inap semalam saja, biayanya akan membengkak hingga 2 kali lipat. Wawan pun memutuskan untuk membawa pulang Reza hari itu juga. Ia membayar tagihan rumah sakit dengan wajah dingin dan tanpa sepatah kata pun pada Maryam yang berjalan di belakangnya, menunduk dan juga menahan nafas. Sesampainya di rumah, Wawan langsung menggendong Reza ke dalam dan menyuruh Siti menyiapkan air hangat untuk mengompres. Maryam hanya bisa membantu diam-diam, memijat kaki anaknya perlahan sambil menatap Wawan yang tetap tak mengeluarkan satu kata pun untuknya. Udara rumah begitu berat.
Seperti ada kabut tak kasat mata yang mengikat tenggorokan. Pagi itu, Mariam harus kembali bekerja. Jadwal dari Pak Gigi sudah disampaikan sejak kemarin, dan ia tahu tidak mungkin menolak. Ia menyiapkan diri berdandan secukupnya, tapi tak sempat lagi mencium tangan Wawan seperti biasanya. Ia tahu suaminya belum memaafkannya. Dan saat hendak pamit, Wawan hanya duduk di ruang depan menatap kosong ke arah televisi yang bahkan tidak menyala. "Mas, aku berangkat dulu," ucap Mariam dengan pelan. Wawan tidak menoleh, tidak juga mengangguk, tidak juga membalas. Ia seperti tembok. Mariam menahan air mata. Ia melangkah keluar, masuk ke mobil Pak Gigi yang sudah menunggu di ujung gang. Mobil itu tampak mencolok dengan bodi hitam mengilap dan sopir berseragam. Satu langkah ke dalam mobil dan seketika dunia Mariam berubah. Tak lagi seperti ibu rumah tangga biasa. Hari ini ia harus mendampingi Pak Gigi menghadiri pertemuan dengan kolega bisnisnya di sebuah hotel mewah di pusat kota. Mobil melaju tenang di jalan besar. Di dalam, Mariam mematut diri lewat kaca kecil, memastikan kerudungnya rapi dan rias wajahnya tidak luntur. Gamis yang dikenakannya hari itu adalah gamis premium berwarna marun dengan renda emas di bagian lengan. Pak Gigi bahkan menyewa perias dari butik kecil, langganan yang diminta datang ke rumahnya sebelum berangkat. Semua terlihat serba istimewa, seolah ia bukan siapa-siapa kemarin, dan hari ini menjadi istri orang kaya. Sesampainya di hotel, mereka pun langsung disambut dengan karpet merah kecil menuju ruang pertemuan di lantai 2. Kolega-kolega Pak Gigi datang dengan mobil mentereng, membawa asisten pribadi dan portofolio bisnis tebal. Mariam hanya duduk mendampinginya, membagikan minuman, mencatat beberapa poin penting, dan sesekali tersenyum jika ditanya. Tapi yang membuat dadanya berdebar adalah betapa dekatnya Pak Gigi duduk, dan betapa seringnya pria itu menyentuh lengannya sambil berkata, "Mariam, ini bukan hanya andalan saya, tapi juga penenang saya." Mariam tersenyum paksa, tapi pikirannya terus bergemuruh saat itu. Di satu sisi ia sadar pekerjaan ini memberinya stabilitas, uang dan juga kenyamanan. Tapi di sisi lain ia tahu ia sudah melangkah terlalu jauh dari rumahnya, dari batas yang seharusnya ia jaga. Acara selesai menjelang sore. Mereka meninggalkan hotel dengan mobil yang sama. Di depan lobi saat itu, saat sopir sedang memanggil kendaraannya, Pak Gigi berdiri sangat dekat dengannya, membisikkan, "Terima kasih ya, sudah menemani hari ini. Saya belum pernah merasa senyaman ini dengan siapapun." Maria pun hendak menjauh, tapi sebelum ia sempat melangkah, seseorang yang baru saja turun dari ojek daring memicingkan mata ke arah mereka. Itu adalah Komar, teman Wawan sesama sopir angkot yang hari itu ia sedang menginap di hotel bersama pacarnya dalam rangka merayakan ulang tahun. Komar mengenali wajah Mariam dengan cepat, apalagi pakaian mewah dan sikap mesra dari lelaki tua yang berdiri di sampingnya sangat tidak sesuai dengan gambaran Mariam sebagai istri sopir. Itu bukannya si Mariam ya, istrinya Wawan? Ngapain dia ke hotel sama lelaki lain? Wah, jangan-jangan kayak gua nih, main-main pok-pok, gumam Komar dalam hati. Ia pun segera mengeluarkan ponselnya. Jepret 2 kali, lalu ia buka WhatsApp. Ia mencari kontak bernama Wawan Angkot, dan ia langsung mengirim pesan. "Wan, buka foto ini. Lo mesti lihat sendiri. Cepat." 2 foto terkirim saat itu. Suatu saat Mariam dan Pak Gigi berdiri sangat dekat. Satunya saat Pak Gigi seperti merapikan kerudung Mariam. Semua tampak intim walau tak benar-benar telanjang, tapi cukup untuk membakar emosi. Beberapa menit kemudian,
Wawan membacanya saat duduk sendirian di rumah. Siti sedang mengompres Reza yang tidur dan Tegar di kamar. Ia buka foto itu, jantungnya serasa meledak. Tangan kirinya menggenggam ponsel, tangan kanannya mengepal. Rahangnya mengeras, nafasnya berat. Ia berdiri dan mondar-mandir seperti singa di kandang sempit. Ternyata dia bohongin gue. Bajingan. Kemarahan itu pun meluap tanpa bisa ditahan. Ia membanting gelas kosong ke lantai hingga pecah berkeping. Tegar keluar dari kamar karena terkejut. Tapi Wawan, ia menyuruhnya masuk lagi. Biarin aja gue nunggu dia pulang. Gumamnya sambil menyalakan rokok, padahal sudah lama ia berhenti. Ketika malam datang, Maryam pun baru pulang. Ia masuk ke rumah dengan langkah ringan, berharap Reza membaik, dan berharap suaminya mau mendengar jujur isi hatinya malam ini. Tapi begitu membuka pintu, aroma kemarahan sudah menyambut lebih dulu. Wawan pun duduk di kursi kayu ruang tamu. Di atas meja ada 2 lembar cetakan foto dari printer warung sebelah. Maryam kaget melihat itu. Bibirnya langsung keluh. Kamu dari mana? Jawab. Aku kerja, Mas. Kerja? Kerja tuh dari hotel. Kamu main kan sama lelaki lain? Potong Wawan sambil menunjuk foto di atas meja. Maryam membeku saat itu. Nafasnya tercekat. Ia memandangi foto itu, tanggapan momen yang bagi orang luar biasa diartikan macam-macam. Tapi untuk Wawan, sudah cukup sebagai bukti pengkhianatan. Mas, aku bisa jelasin, Mas. Jelaskan. Apalagi yang mau dijelasin, ha? Kamu bilang kerja di toko roti. Kamu bilang bantu-bantu rumah tangga. Ternyata kamu malah ngewe sama duda kaya di hotel. Dan sekarang kamu keliling-keliling kayak istri orang kaya. Dasar pelacur. Maria menitikkan air mata. Ia tak menyangka suaminya menghinanya dengan pelacur. Aku cuma kerja, Mas. Aku gak macam-macam. Aku cuma cari uang buat anak-anak, Mas. Kamu kok tega sih panggil aku pelacur, Mas? Karena kamu tahu kamu salah. Maryam pun mundur 1 langkah. Siti dan Tegar berdiri di pojok dapur, mengintip dengan wajah tegang. Kalau kamu mau hidup senang sama orang kaya, silakan. Tapi jangan injek harga diriku. Aku ini suamimu ya, Maryam. Bukan patung di rumah. Maryam terisak saat itu. Mas, aku cuma pengen anak-anak gak makan tempe terus, Mas. Aku cuma pengen Tegar bisa beli buku. Aku pengen Reza punya susu setiap minggu, Mas. Bohong. Ini semua sudah ada bukti ya. Dan aku gak terima. Aku gak terima. Kamu udah bohongin gua. Gua cari nafkah. Dan lo malah enak-enakan ngewe sama duda. Maryam tak bisa bicara lagi. Hanya air mata yang mengalir. Dan malam itu, untuk pertama kalinya Wawan keluar rumah, meninggalkan anak-anak dan istrinya yang hancur di balik pintu rumah yang tak pernah lagi terasa seperti rumah. Malam itu pun Maryam terduduk di pojok ruang tamu. Tubuhnya gemetar oleh air mata. Wajahnya basah, isaknya tertahan, tapi tubuhnya berguncang. Hatinya perih tak terjelaskan antara marah pada keadaan, hancur oleh tuduhan dan bingung harus menjelaskan kebenaran pada siapa. Ia hanya ingin memberi hidup yang layak bagi anak-anak, tapi dunia seolah menghukumnya karena pilihan yang tidak sempurna. Siti yang baru berusia 10 tahun menghampiri ibunya sambil membawa selimut kecil. Ia peluk Maryam dari samping, diam-diam ikut menangis. Mak, jangan nangis, Mak. Nanti Reza bangun.
Tegar pun menyusul duduk bersila di depan ibunya. Wajah anak laki-laki itu sudah mulai berubah seperti remaja. Tapi malam ini, matanya merah dan masih menyimpan luka. Mak gak salah, Mak. Aku tahu, Mak kerja karena kami. Aku yang salah, karena dulu suka ngelawan, Mak. Maafin aku ya, Mak. Maryam tak sanggup berkata apa-apa lagi. Ia hanya memeluk kedua anaknya. Saat itu ia merasa dunia tak seburuk kelihatannya. Mungkin suaminya hanya marah, mungkin besok bisa dibaiki pelan-pelan. Mungkin mereka masih bisa mulai dari awal. Tapi ternyata malam itu menyimpan rencana lain. Jarum jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Angin malam masuk dari jendela yang belum ditutup. Reza tertidur pulas di kamar. Tubuhnya masih lemas tapi hangat dalam balutan selimut. Siti dan Tegar sudah ia tidurkan lagi di kamar belakang setelah mereka tertidur di pelukannya. Kali itu, Maryam sedang melipat baju ketika suara pintu depan terbuka. Suara langkah berat masuk perlahan. Ia menoleh cepat. Ternyata Wawan berdiri di ambang pintu dengan senyum aneh di wajahnya. Bukan senyum lega ataupun marah, tapi senyum kosong yang menyeramkan. Mas, kamu sudah pulang? Tanya Maryam dengan pelan. Iya, Yam. Aku minta maaf ya. Tadi emosi. Tapi kamu benar. Aku terlalu keras. Jawabnya tenang, bahkan terlalu tenang. Maryam mengangguk kaku. Ada sesuatu aneh. Wawan membawa sesuatu di tangannya. Itu adalah jerikan kecil warna biru. Tangannya basah dan bau bensin menyengat dari pakaiannya. Yam, aku cuma butuh bantuan sebentar, Yam. Yuk, ikut di belakang rumah. Itu parit kita mampet, airnya meluber, katanya sambil tersenyum lebar. Maryam awalnya ragu, tapi ia tidak ingin menolak suaminya yang sedang mencoba berdamai. Ia pun ikut keluar ke belakang rumah, melangkah pelan melewati dapur, menjibak lampu pintu belakang. Langkahnya semakin pelan ketika sampai di tanah kosong di belakang, tempat mereka biasa membakar sampah. Tapi ia terkejut saat itu. Ada galian tanah terbuka, lubang besar seperti liang lahat, baru. Mas, ini apa, Mas? Tanyanya dengan gemetar. Wawan menatapnya dengan mata merah. Kamu tahu kan, Yam? Aku udah kasih segalanya. Tapi kamu malah pilih jadi perempuan simpanan orang kaya. Aku sopir, bukan anjing. Aku gak mau dibohongi di rumahku sendiri, Yam. Mas, aku gak begitu, Mas. Aku cuma kerja biasa, Mas. Demi anak-anak, demi Reza yang butuh obat, Mas. Diam! Teriak Wawan tiba-tiba. Ia pun dorong Maryam sekuat tenaga. Tubuh Maryam jatuh ke dalam lubang tanah yang dingin. Ia menjerit tapi suaranya teredam tanah. Sebelum sempat bangun, Wawan menuangkan bensin ke dalam lubang itu. Bau menyengat menguar. Maryam menangis, memohon. Tubuhnya basah oleh cairan panas itu. Mas, ampun, Mas. Anak-anak kita, Mas. Anak-anak kita. Tapi Wawan sudah tenggelam dalam marah. Dalam pikirannya, Maryam telah mengkhianati kehormatan lelaki, membunuh harga dirinya sebagai kepala rumah tangga. Ia pun membakar rokok dengan korek lama yang diselipkan dari saku jaket. Selalu itu, setelah bensin sudah disiramkan ke tubuh Maryam yang sudah didorong ke dalam galian tanah itu, api pun langsung menyala, matanya tak berkedip. Tapi sebelum api dilempar, terdengar suara tangis Reza dari dalam rumah. Suara lirih memanggilnya. Ma. Wawan menoleh ke rumah, tangannya gemetar. Tapi kemarahannya sudah terlanjur membakar nuraninya. Ia pun melempar api.
Jerit Maryam mengguncang langit malam. Suara api membakar tubuh dan juga tanah. Suara amarah yang akhirnya berubah menjadi gancuran. Pada malam itu, dendam dari Wawan sudah terbalaskan. Maryam, istrinya yang difitnah selingkuh akibat pesan dari temannya Wawan. Ia akhirnya mati dibakar hidup-hidup oleh suaminya sendiri. Hingga singkatnya pada keesokan harinya, warga kampung pun geger. Asap hitam masih mengepul dari belakang rumah Wawan. Polisi datang, garis polisi pun dipasang, dan sisa tubuh Maryam ditemukan hangus di dalam lubang itu. Para tetangga menutup mulut dengan kain. Tak percaya, istri lembut dan ramah itu kini menjadi korban kegilaan suaminya sendiri. Wawan melarikan diri, polisi memburunya hingga ke kota sebelah. Dan 2 hari kemudian, ia pun ditangkap di terminal tua karena sembunyi di belakang warung sambil membawa jerigen kosong. Ia tidak melawan, ia hanya pasrah. Di wajahnya tidak ada penyesalan, hanya kelelahan dan juga kegilaan yang dalam. Pengadilan pun memutuskan Wawan bersalah atas pembunuhan berencana. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan saat hakim membacakan vonis, Wawan hanya tertawa pendek lalu menunduk. Selesai. Kini Siti, Tegar, dan Reza, anak dari almarhum Maryam dan juga Wawan, kini diasuh oleh Pak Ustadz Husein, tokoh agama di kampung itu. Istrinya Bu Aziza juga memperlakukan mereka seperti anak sendiri. Rumah mereka hangat jauh dari bayangan trauma masa lalu. Meski luka di hati anak-anak itu tak akan pernah hilang sepenuhnya. Siti tumbuh jadi gadis kuat dan juga bijak, selalu menjaga adik-adiknya. Tegar lebih pendiam, tapi sering terlihat menulis di buku catatan kecil, katanya untuk mengenang ibunya. Sementara itu, kini Reza yang paling kecil terus memanggil ibunya yang kini hanya bisa datang dalam mimpi. Dan di rumah kecil ujung gang itu, pintunya tertutup selamanya. Dindingnya mulai ditumbuhi lumut dan halaman belakangnya ditumbuhi rumput liar. Tapi setiap malam Jumat, selalu ada satu perempuan tua menaruh bunga melati di depan pintunya. Katanya itu untuk almarhum Maryam, perempuan yang hanya ingin jadi istri yang setia dan ibu yang kuat. Tapi berakhir tragis. Berakhir dengan dunia yang justru menelannya hidup-hidup dalam kobaran api dan fitnah yang tak pernah sempat terbantahkan. Cerita pun tamat. Semoga dari kisah ini kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Tentunya bagi kalian yang baru bergabung dan belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe-nya dan juga lonceng notifikasinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.